Pemirsa, DPRD Kabupaten Tanggamus mengikuti kegiatan workshop bimbingan teknik atau BIMTEK yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Cikande, Serang, Provinsi Banten. Pelaksanaan BIMTEK berlangsung selama 4 hari. Pada hari terakhir pelaksanaan bimbingan teknik DPRD Tanggamus diisi oleh pemateri Sahat Marulitua sebagai fasilitator BIMTEK DPRD Tanggamus. BIMTEK mengambil tema tata cara dan waktu penggunaan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ke dalam rencana program kegiatan dan anggaran di lingkungan organisasi perangkat daerah dan DPRD. Dalam pemaparannya, fasilitator Sahat Marulitua menerangkan tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang standar harga satuan regional. Di mana standar harga satuan regional meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Menurut Sahat Marulitua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah atau RKA SKPD. Di luar gaji memang kita tak akan menerima apa-apa lagi. Secara perlahan-lahan APBD dalam bentuk PP 12, Permenti 90, Perpres 33 itu final di tahun 2024. Dan itu makanya saya selalu mengatakan DPRD yang paling indah adalah DPRD masa bakti 2019-2024. Karena Bapaklah yang melakukan puncak dari reformasi kita, rasionalisasi APBD. Kalau di pusat itu rasionalisasi APBN. Karena tujuan pertama dari reformasi kita dulu adalah menghilangkan kebiasaan birokrasi yang KKN. Dan yang diganti adalah struktur-strukturnya. Bolehkah kita nakal ketika APBD sudah kayak gini? Boleh. Cuman peluang untuk nakal udah hampir nggak ada. Kayak orang Singapura, APBN itu bersih sekali. Jujur nggak mereka? Enggak juga. Cuman kalau dia nakal, nggak ada lubangnya. Karena 85% nanti APBD Bapak Ibu berproses di mesin. Dan sebagian pekerjaan yang selama ini dikerjakan manusia itu pindah ke mesin. Dan saya menduga 70% pekerjaan badan anggaran akan dipreteli diambil mesin. Pekerjaan yang diambil mesin adalah pekerjaan yang berulang. Itu bisa dibikin aplikasinya. Yang tersisa di tangan manusia adalah pekerjaan yang kreatif dan inovatif. Dengan rencana kita ini semakin diparahkan lagi, semakin didorong kita untuk mempercepatnya oleh seorang nyonya yang namanya Corona ini. Iya, betul. Coba lihat, kita membangun begitu banyak
dalam bentuk yang sia-sia. Bapak perhatikan berapa banyak hotel yang sedang dijual sekarang. Berapa banyak ruang yang sebesar ini akan ditutup dari hotel. Karena pertemuan bisa kita lakukan dengan Zoom. Sebagian pekerjaan di Pemda itu ternyata bisa kita kerjakan dari rumah, working from home. Dan Pak Cahyokumolo sudah memperhitungkan dengan menggunakan undang-undang ASN sekitar 1.700.000 PNS itu akan pensiun dini. Kita suka atau tidak? Sedangkan di sektor swasta sudah ada permintaan yang tak bisa lagi di stop. Banyak perusahaan yang meminta untuk diizinkan menggunakan robot yang bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak minta cuti. Kita nggak bisa menghindari itu. Sebentar lagi APBD Bapak akan mengalami itu. Katanya tahun 2022 atau 2023. Salah satu yang paling penting, Bapak tidak akan terima kertas dari Pemda. Buat PPAS 15 Juni Bapak buka komputer, ada dia di situ. Kalau Bupati telat mengirimnya, komputernya sudah selesai. Nggak bisa dia ngirim telat, nggak bisa dia ngirim lebih cepat. Dan Bapak membahasnya itu tanggal 30 Juli sudah harus jadi MOU PPAS. Nah, mekanisme pembahasannya itu sedang dibahas dengan pengecilan kode rekening, struktur, dan satuan harga. Nanti satuan harga Perpres 33 ini sudah sangat mengerikan. Tapi nanti pada waktu ini dijabarkan antara Pemda dengan DPRD, Bapak tidak lagi bicara duit. Ikuti gebiar undian 1 miliar. Dapatkan hadiah menarik dengan grand prize 1 unit mobil Honda Mobilio. Batas akhir pengumpulan kupon 23 Februari, diundi 24 Februari 2021. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali lebih dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita bekerja pada kejadian. Special report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Everybody has seen. Only on iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke Hanya di iNews. Pemirsa, Sahat Maruli Tua menyatakan untuk standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam peraturan presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Bupati 800 miliar, belanja ini kita 700 miliar kan. Jadi semua sudah terkomputerisasi, baik jalan lingkungan, jalan desa. Jadi apa yang kita lakukan untuk menampung aspirasi dari konstituen kita selaku anggota DPR. Begitu juga dengan bantuan sosial yang sudah ditentukan. Yang menentukan bantuan sosial di daerah kita, di Kabupaten Gambus
itu juga kita kan, yaitu dalam hal ini bupati. Ya. Nah, aturan apa yang menentukan terkait bantuan sosial, terus bagaimana caranya kita untuk mengakomodir keinginan konstituen kita di daerah-daerah itu. Karena semua kalau total jalan tadi kita lihat misalnya jalan kabupaten itu ada 12, berarti 12 sudah terkomputerisasi. Kan kalau dananya tidak mencukupi, Pak Tanggamus misalnya cuma hanya 500 miliar, tapi tidak cukup untuk membangun 12 tadi itu. Nah, apa yang bisa kami lakukan selaku anggota DPR? Sedangkan anggarannya tidak mencukupi untuk membangun 12 jalan yang di kabupaten itu. Saya rasa itu Pak, untuk di awal ini, kalau semua yang sudah dikomputerisasi, apa yang bisa kami lakukan selaku anggota DPR, selaku hak budgeting kita, hak pengawasan kita, apa yang bisa kami lakukan? Kalau yang terakhir Pak, dengan aturan kita perjalanan dinas, semua sudah diatur seperti itu, 400.000 ke Jakarta segala macam, itu habis penghasilan kami di DPR, memang sudah tidak ada lagi gitu kan? Apa yang bisa kami lakukan terhadap ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak dinyatakan di dalam RPJM. Boleh. Cuma kita tidak bikin dokumen itu kaku bahwa RPJM ini harus kita laksanakan. Enggak. Tapi dia menjadi acuan. Bolehkah berubah? Boleh. Siapa yang mengubah itu? Dua aja. Pemda dengan DPRD. Tapi Bapak siapkan notulensinya. Bahwa itu tidak ada, kita munculkan ada, alasannya ada. BPK akan memeriksa itu nanti di dalam proses pembahasan antara Pemda dengan DPRD. Kalau sekarang BPK itu cuma memeriksa akuntansinya aja. Bangun jalan duitnya 10M, dipanya 10M, kwitansi 9,9. 100 kembali ke kas negara. Bahwa jalannya jelek, dia nggak peduli. Sebab BPK itu cuma membandingkan DIPA dengan kwitansi. Itu yang namanya audit akuntansi. Tapi kalau nanti dia masuk ke audit kinerja, artinya apa? Audit kinerja itu pekerjaan DPRD, diambil sedikit oleh BPK. Kenapa? Sebagian besar audit kinerja yang menjadi kewenangan DPRD, Bapak nggak lakukan. Pekerjaan itu akan tumpang tindih. Jadi Bapak ini aja lah nanti kerja DPRD dengan Pemda. Siapa yang bahas ini pertama sekali? Badan Anggaran. Siapa yang dihadapinya? TAPD. Apa hasilnya? Mengubah yang 500 itulah penempatan-penempatannya. Makro. Saya bilang kewenangan Badan Anggaran dengan TAPD itu makro saja. Sedangkan rinciannya sampai ke tingkat kegiatan itu komisi dengan SKPD. Tapi di dalam anggaran ruang ketemunya komisi dengan SKPD itu sudah ditiadakan. Maka Bapak harus mengefektifkan ruang yang lain, rapat kerja, rapat dengar pendapat komisi dengan OPD mitra kerja. Itu yang kita harus perbanyak. Sebab di pertemuan-pertemuan komisi dengan OPD mitranya kita bisa mendapatkan informasi detail yang lebih operasional. Sedangkan Badan Anggaran dengan TAPD hanya menyiapkan kesepakatan-kesepakatan makro strategis. Karena itu kesepakatan Badan Anggaran dengan komisi untuk berbagi kewenangan intern itu Bapak selesaikan. Dan yang nomor 2, selain komisi, Bapak juga harus menghidupkan peran fraksi ke depan. Karena pimpinan DPRD adalah kolektif kolegial dan pengambilan keputusan tertinggi ada di paripurna, dan yang bersuara di paripurna adalah fraksi dan membentuk pemandangan umum. Sebelum pemandangan umum Bapak sampaikan di dalam paripurna, ketua fraksi dengan anggotanya harus mematangkan apa sikap mereka terhadap 2 PPAS ini. Oleh karena itu, setelah setiap fraksi menyiapkan naskah pemandangan umumnya, saya yakin Bapak Ibu butuh satu media yang nggak diatur oleh undang-undang. Minum teh antar ketua fraksi, mendekatkan pemahaman. Ya kan? Dan dalam struktur yang tidak disebut dalam undang-undang.
Kalau saya ketua fraksi, maka saya adalah atasan anggota saya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Beberapa Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6 Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Tidaknya ada Hanya di iNews. Jakarta Socialite. Hanya di iNews. Sama nama asli, kayak nama Erika Fauke, kemudian Talk show hangat senior dan junior, jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya. Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Pemirsa, hari terakhir pelaksanaan bimbingan teknik DPRD Tanggamus ini tidak hanya mendapat tanggapan pimpinan DPRD, tapi juga mendapat tanggapan dari anggota DPRD. Umumnya, kalangan anggota Dewan mengkritisi perubahan sistem penyusunan anggaran, sehingga ke depan tidak terjebak dengan tindakan hukum yang mengancam atas keputusan yang dibuat. Mungkin Bapak sudah membaca terkait dengan tata tertib. Saya menyimak penjelasan dan ini Bapak yang terakhir. Artinya akad kelengkapan DPRD bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kalau memang sudah diatur dalam tata tertib. Nah, kalau dia tidak diatur dalam tata tertib, karena tata tertib kita itu Pak terlalu ngikutin ini. Iya, karena kita ngikutin saran ketua waktu itu. Sebenarnya kita waktu pas ini itu kita pengen yang lebih ini. Iya, lebih banyak tentang itu. Tapi karena ketua kita coba ini dengan aturan yang di atasnya, maka kita ikut. Nah, kalau seperti apa yang Bapak terangkan tadi, ada kegiatan yang dilakukan oleh Banperda. Kemudian Banperda bisa membuat
pansus-pansus untuk membahas itu tadi aturan atau perda yang akan dijadikan dalam perda yang dijadikan perda tadi. Nah, sementara kalau itu terbentuk pansus, ada kegiatan DPRD, bisa nggak dalam kegiatan itu kita ada budget anggaran yang dipakai kita kegiatan pansus itu didanai oleh dana APBD itu sementara. Kalau pembahasan dan pengesahan bersama ini, proses ini pemahaman saya, proses kuat PPAS menjadi buku itu sudah kewenangan PAPD eksekutif. Kemudian manakala dia sudah masuk ke DPR, ini kewenangan pada anggaran DPR. Kami sebetulnya 3 kilo, Bapak tulis catat, disetujui 3 kilo, ya kan? Nah ini harus dipahami oleh kita semua. Biar kita ini ada rohnya Pak. Jadi ada nilainya ini. Tolong kami ini kan sudah tata tertib itu dengan menggunakan bahasa Permendagri-nya. Iya, tetapi dikonsider harus mengingat bahwa cantumkan Permendagri 80/2015 itu. Jadi jabaran Bapak di pasal-pasalnya tidak lari dari aturan. Nah mengenai anggaran itu kan kesepakatan. Kebanyakan saya bilang apa namanya? Saya minta izin. Kayaknya dugaan saya Bupati itu nggak suka kalau Bapak punya duit untuk menjabat APBD. Sulit. Dia bikin angka yang bisa nuju langsung 90 juta. 90 juta ini pakai Perpres 33 diurai. 93 juta ini digunakan oleh pemborongnya itu untuk gaji tenaga ahlinya sekian. 1 bulan misalnya sewa ruangan, biaya transportasi apa segala macam. Termasuk dia pemaparan di DPRD supaya ditanggapin oleh DPRD naskah akademiknya. Naskah akademik finalnya adalah draft yang dia kasih diperbaiki berdasarkan naskah yang catatan tambahan dari komentar-komentar DPRD. Selesai. Berdasarkan batang tubuhnya boleh Bapak lanjut dia untuk membangun batang tubuhnya berdasarkan naskah akademiknya. Berapa perak? 90. Boleh kan? Siapa yang marah? Kalau kemudian dia susun, dia paparkan, Bapak kasih tanggapan, dia perbaiki batang tubuh sama naskah akademik jadi di tangan DPR. Dikemanakan? Kirim sana ke DPR, ke Bupati. Tanggal berapa? Ngirim. Ayo kita tetapkan sama-sama Bapak Perda dengan asisten 1 misalnya 1 Agustus. Jadi bikinnya itu dari 2 Januari sampai 31 Juli. Dipertukarkan tanggal 1 Agustus. Artinya 1 Agustus Bapak Perda duduk dengan asisten 1 dan Kabak Hukum menyusun rencana. Rancangan penyelesaian sampai 15 Agustus. Kalau Bapak Perda dengan asisten 1 sepakat, yang menyusun jadwal final DPRD adalah Bamus. Bapak Perda lapor ke Bamus supaya dijadwalkan dan diputuskan secara resmi. Sedangkan yang dirancang oleh Bapak Perda dengan asisten 1 itu adalah ancang-ancang kan. Nanti dari Bamus ke pihak Pemda sana disepakati terdekat untuk membahas mengharuskan batang tubuh dan naskah akademiknya. Yang nomor 3, boleh nggak Bapak studi banding ke daerah yang sudah lebih dulu punya perda itu? Boleh kan? Punya dokumen hukum yang digunakan BPK untuk menilai Bapak. BPK itu waktu menilai anggaran Bapak dia nggak akan mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan satu hal, pergeseran anggaran. Tapi Bapak bisa meragamkan kegiatan dan batas-batas. Yang penting pendapatan kita tetap, penerimaan bukan pendapatan itu boleh ya.
Di pertanggungjawaban itu tanggal 31 Maret 2020. Biasanya bupati kepala daerah itu tidak turun, tapi TAPD dengan DPRD. Artinya pertama mungkin dengan pimpinan DPR atau dengan pimpinan DPR dan pimpinan. Tapi itu sudah lalu. Datanglah 2 dokumen ini ke Bapak, KUA PPAS. Tanggalnya ini kan harus pasti, kecuali sekarang 15 Juni Bapak terima ini. Setelah ini diterima di DPRD, siapa yang pertama sekali baca ini? Ya nggak baca teknis maksud saya. Kalau melihat fungsi DPRD dan room DPRD itu ada di mana, ya disitulah ini dibaca pertama sekali. Room DPRD itu ada di fraksi kok. Iya kan? Kalau KUA PPAS dari APBN sampai ke DPR RI, yang nyampe itu ya fraksi, yang di luar rapat itu fraksi. Jadi Nah pemirsa, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknik yang diikuti anggota DPRD dan staf pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus ini ditutup langsung oleh Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan. Kegiatan BIMTEK DPRD Tanggamus berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 24 hingga 27 September. 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan sekretariat kita yang telah bekerja sama untuk memfasilitasi terselenggaranya BIMTEK kita yang perdana di tahun ini. Segala sesuatunya kami sadar bahwa teman-teman juga sudah maksimal mempersiapkan ini semua, dan sebagai manusia tentunya ada kesalahan, ada kekurangan. Kita juga mohon kepada semua pimpinan dan anggota untuk bisa menerima segala kekurangan yang ada pada pelaksanaan BIMTEK kali ini, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada 2 hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan semakin meningkatkan kinerja kita untuk ke depan dan untuk kepentingan Tanggamus. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, dengan resmi BIMTEK ini saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan dengan kegiatan workshop BIMTEK ini dapat meningkatkan kapasitas serta menambah wawasan pengetahuan bagi anggota DPRD Tanggamus, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta wewenangnya di legislatif yang juga berkedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemerintah daerah di dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus.